Salam sejahtera bagi kita semua. Ketika istri saya melahirkan anak kami yang kedua, saya mendapatkan izin khusus untuk masuk ke ruang operasi. Ketika mau memulai proses operasi, sang dokter mengenakan sarung tangan. Sehingga ketika proses operasi berjalan, maka yang terlihat hanyalah sarung tangan sang dokter. Tetapi tangannya sama sekali tak terlihat. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah karena tangan dokter tak terlihat, itu artinya sarung tangan yang bekerja? Tidak. Tetapi tangan sang dokter yang tak terlihat itulah yang berkarya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak pekerjaan, pelayanan, perbuatan baik, dan berbagai hal istimewa lainnya yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Sesungguhnya bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi ada tangan Allah yang bekerja di dalam kita. Kita hanyalah bagaikan sarung tangan dokter tadi yang kelihatannya sebagai pemeran utama. Padahal pemeran utama yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Roh Allah yang tak terlihat yang bekerja di dalam kita. Firman Tuhan berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sahabat yang terkasih, hari ini kita diingatkan bahwa ketika Allah berkenan memakai kehidupan kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan mulia, ketika diri kita yang biasa ini dapat melakukan perkara yang tidak biasa, ketika kita yang sebelumnya hidup di dalam kegelapan dan sekarang dapat membagikan terang Kristus kepada orang lain, ingatlah bahwa kita hanyalah sarung tangan Tuhan. Bahwa sesungguhnya tangan Tuhan yang ajaiblah yang bekerja di dalam kita. Ketika Bunda Teresa dielu-elukan sebagai pahlawan iman, dia menjawab, I am only a pencil of God. Saya hanyalah pensilnya Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang melukis. Saya hanyalah alatnya Tuhan. Artinya, Ibu Teresa sangat memahami bahwa pahlawan yang sesungguhnya bukanlah dirinya, tetapi Tuhan Yesus yang bekerja memakai kehidupannya dengan luar biasa. Tetapi sebagai alatnya Tuhan, bukan juga hidup kita tidak berarti sama sekali. Bukan. Sama halnya seperti yang tadi saya sebutkan sarung tangan yang dipakai oleh sang dokter. Bukan juga berarti bahwa sarung tangan itu tidak penting. Justru sarung tangan itu sangat berperan penting. Oleh sebab itu, ketika Tuhan memakai kehidupan kita, maka itu adalah anugerah Allah yang sangat indah. Ketika Allah berkenan memakai kehidupan kita sebagai perpanjangan tangannya untuk melakukan kehendaknya yang agung dan mulia. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas anugerah itu. Bukan malah menganggap bahwa diri kita lebih baik atau lebih hebat daripada orang lain. Karena semua hanyalah karena anugerah Allah yang bekerja di dalam kita. Dan mungkin bila saat ini ada di antara kita yang merasa bahwa ada begitu banyak waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, tetapi belum ada perbuatan nyata di mana hidup kita bisa menjadi alatnya Tuhan. Di tengah dunia ini, inilah saatnya Tuhan memanggil kita untuk menjadi alat perpanjangan tangannya. Biarlah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Ketika Paulus meresponi panggilan Tuhan dan berkomitmen untuk mengikut Kristus, dia berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan mulai saat itu, hidup Paulus sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan
yang luar biasa di tangan Tuhan. Sahabat terang hidup, menjadi alatnya Tuhan bukan berarti harus melakukan hal-hal yang spektakuler dalam pemandangan manusia. Tetapi semua dimulai dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang terkecil, dari orang-orang terdekat dengan kita, mulai dari keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Karena kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati anugerah keselamatan, tetapi juga menjadi agen kerajaan Allah. Ingatlah bahwa makna kehidupan kita bukanlah berapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi apa yang kita lakukan selama kita hidup. Ada banyak orang yang hidupnya singkat di dunia ini, tetapi meninggalkan banyak warisan yang bernilai bagi kehidupan generasi selanjutnya. Bahkan Yesus sendiri pun hanya hidup kira-kira 30 tahun sebagai manusia di dunia ini. Tetapi dampak hidupnya mempengaruhi manusia sepanjang masa. Saudara yang terkasih, betapa berharga setiap kehidupan dan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Biarlah kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, dalam kesucian, dan meninggalkan semua dosa, kejahatan, sehingga Allah berkenan memakai hidup kita untuk kemuliaan namanya. Firman Tuhan berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sahabat terang hidup, kiranya hidup kita yang singkat ini menjadi alat yang mulia di tangan Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan biarlah kita bagaikan sarung tangan di tangan Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Shalom.